WK aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu solda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ya ayyuha wahai alladzina orang-orang yang amanu beriman, la janganlah tubtilu kalian merusak sodakotikum sodakoh kalian bil manni dengan mengungkit-ungkit dan wal adha dan mereka menyakiti kalladzi seperti orang-orang yang yumfiku menginfakkan malahu hartanya ri'a an-nasi ingin dilihat manusia wala dan tidak yu'minu mereka beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhir dan pada hari akhir. Famasalu maka perumpamaannya kamathali seperti sofwanin batu licin alaihi atasnya turabun tanah atau debu fa'asobahu lalu menimpanya wabilun hujan lebat fatarokahu ia meninggalkannya maka ia meninggalkannya soldan sampai bersih. La tidak yaktiruna mereka menguasai ala atas syai'in sesuatu mimma dari apa yang kasabu mereka usahakan. Wallahu dan Allah la yahdi tidak memberi petunjuk al qaumul kafirin kepada kepada kaum yang kafir. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian merusak sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti mereka seperti orang-orang yang menginfakkan hartanya ingin dilihat manusia dan tidak beriman kepada Allah dan pada hari akhir. Maka perumpamaannya seperti debu atau tanah yang berada di atas batu licin lalu ditimpa hujan lebat sehingga meninggalkannya menjadi bersih. Mereka tidak menguasai atas sesuatu dari apa yang mereka usahakan dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Shadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا
لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tubtilu, janganlah kalian membatalkan, merusak, menggugurkan sadaqatikum, sedekah-sedekah kalian. Apanya yang dirusak? Pahalanya. Jadi sedekah itu jangan dirusak. Apanya? Pahalanya. Bil manni, dengan mengungkit-ungkit pemberian, wal adha, dan menyakiti orang yang diberi. Kenapa yang dipanggil amanu, orang-orang yang beriman? Supaya difahami bahwa itu bukan sifat orang yang beriman. Orang kalau memberi kebaikan, mengungkit-ungkitnya, bukan sifat orang yang beriman. Orang memberi bantuan, menyakiti orang yang dibantu, bukan sifat orang yang beriman. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan nilai-nilai akhlak yang mulia. Bertentangan dengan beningnya niatan di dalam hati. Ya. Bertentangan dengan ketulusan. Ya, tidak tulus namanya dia. Kalladzi yunfiqu malahu, seperti orang yang menginfakkan hartanya. Ya. Ria'an nasi. Ria'a, agar dilihat oleh orang lain. Itu tuh namanya ria. Ya, namanya ria. Ria an-nasi, ria, pengen dilihat oleh orang lain. Ya, kalau dia mengamalkan sesuatu tujuannya supaya dapat pujian dari orang lain, ya, itulah yang disebut dengan ria. Nah, ria ini membatalkan pahala dari amalan yang dia ria di situ. Apa sih ria itu? Ria itu ingin dilihat. Dari kata ro'a. Ro'a artinya melihat. Ria itu ingin dilihat oleh orang. Ingin dipandang. Ya, ingin dinilai. Itu yang disebut ria. Jadi orang yang melakukan kebaikan ingin dipuji oleh orang lain ria. Atau dia meninggalkan satu perbuatan karena khawatir dicela, itu juga ria. Jadi bagaimana supaya tidak ria? Ya jangan melihat pandangan manusia. Jangan pengen dinilai. Ya. Jangan kita berbuat ini supaya dapat prestasi di tengah masyarakat, itu salah. Ya. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Hakikatnya orang ria itu tidak beriman kepada Allah. Tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir. Dia bukan ingin mendapatkan ridho Allah, tapi inginnya mendapatkan ridho manusia. Ini yang sia-sia. Dan ini yang menjadikan manusia ini selalu berbuat curang.
Karena dia maunya dinilai oleh manusia. Kapan manusia tidak melihat, tidak menilai, dia berbuat apa saja yang dia inginkan. Ya. Tapi kalau dia melihatnya bahwa dirinya selalu diawas-awasi oleh Allah, ya, dia tidak akan berbuat seperti itu. Lebih dari itu, dia merasa bahwa di hadapannya selalu ada Allah. Jadi apa saja dia bukan pamer kepada manusia, tapi pamernya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia perlihatkan kepada Allah. Ya, orang yang ria kepada manusia, apa katanya? Famathaluhu, maka perumpamaan dia. Perumpamaan sedekah yang diikuti dengan ungkit-ungkit, dengan menyakiti orang lain itu, kamathali sofwanin, seperti batu yang licin, alaihi turabun, di atasnya ada debu. Fa'asabahu, lalu menimpa dia wabilun, hujan yang lebat. Fatarakahu, maka hujan itu meninggalkan dia solda, dalam keadaan bersih, tidak ada satu butir debu pun. Ya. Jadi sedekah yang diikuti oleh ria itu seperti orang meletakkan debu di atas batu licin. Siram air. Terus disiram air, ya udah. Nggak ada manfaatnya sama sekali kan? Yes. Ya, tidak menumbuhkan apapun. Tapi berbeda dengan orang yang beramal di jalan Allah. Oh, ya itu perumpamaannya seperti biji ya yang ditanam kemudian menumbuhkan 700 kali. 7 tangkai, setiap satu tangkai ada 700 biji. Ya, itu 700 biji kalau disebar lagi, masing-masing satu biji jadi 7 tangkai, jadi 700, bisa ya, berapa hitungannya itu? 49 juta. Nah, lihat tuh. Ya. Ngitung pahala, Ustaz. Ya, ya ini kan namanya janji Allah. Ya, janji Allah itu kita tidak jadikan sebagai tujuan. Ya, tujuan sih tetap supaya besok bisa melihat wajah Allah, supaya Allah ridho, gitu nggak? Kan ada perintah, ada janji, ada tujuan. Kan? Karena diperintah maka kita taat. Karena ada kompensasinya, ya kita percaya. Masa sih Allah bohong? Ya kan? Tuh. Oleh karenanya, janji Allah itu jangan dijadikan sebagai tujuan. Ya. Jadi harus apa? Kita menyikapinya sebagai satu hal yang kita imani, sebagai satu hal yang pasti. Kalau tujuannya cuma satu kan, wa ma tunfiqu min wa ma anfaqtum min khairin wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Ya, kalian tidak boleh infak kecuali untuk menggapai wajah Allah. Baik, la yaqdiruna, mereka tidak dapat menguasai ala syai'in, atas sesuatu, mimma kasabu, dari yang pernah mereka usahakan. Ya udah, amalan-amalannya udah batal kayak gitu, apa yang enggak dikuasai? Ya. Uang sudah dilempar, disedekahkan. Ya. Sudahlah uangnya diberikan, hartanya diberikan, dapat pahala tidak? Dapat siksa ya, ya khosirat dunia wal akhirah, rugi dunia, rugi akhirat. Ya, jadi makanya sebenarnya gini ya, minat kita itu mesti benar. Kita ini hidup minatnya kemana? Kalau minat kita ini ke harta, ketahuilah harta ini akan kita tinggal. Akan kita tinggalkan bentar lagi kita mati menghadap Allah. Ya. Orang yang minatnya ke politik, ya, tidak akan bisa besar. Orang minat ke politik akan jatuh juga. Soekarno minat di politik, jatuh. Ya. Wah, ini di mana ini? Papua. Di Papua. Waduh. Papua. Oh, Bu Eti di Papua. Tapi orang kalau minatnya kepada Allah, wah, ya minat yang abadi.
minatnya kepada ilmu, ilmu itu akan menguatkan iman. Baik. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Dan Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang kafir. Karena orang kafir itu hatinya dikunci. Jadi cahaya tidak masuk. Cahaya tidak masuk, ya udah gelap. Ya. Nah itu ya. Jadi nasihatnya nih Masya Allah. Jelas. Ini namanya tasrihu apa nih? Namanya tasrihun niyah. Ya, meluruskan niat. Nah. Ya, meluruskan niat. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini ya berkenaan dengan ayat la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ini Imam Malik ya. Imam Malik itu tidak suka ya, memakruhkan. Ya, seseorang zakat kepada keluarga dekatnya. Ya, makruh kata Imam Malik. Sebab apa? Sebab dikhawatirkan nanti akan terjadi pengungkitan. Sebab dikhawatirkan nanti saudaranya yang dapat zakat itu merasa punya hutang dan dia ingin membalasnya. Itu tuh yang dikhawatirkan. Dengan demikian, meskipun dia niatnya murni, takutnya itu balas budi ya Ustaz. Ya, terkontaminasi, terkotori gitu. Ya, itu khawatirnya. Jadi menurut Imam Malik kalau zakat itu jangan pada orang dekat. Ya. Zakat itu zakat kepada orang yang jangan keluarga jauh saja. Beda dengan sedekah. Ya. Itu. Menurut Imam Malik ya. Itu namanya apa tuh? Namanya ijtihad. Ya. Ustaz, mohon maaf mau nanya. Ya, silakan Ibu. Apakah bedanya sedekah, sodakoh dengan infak itu apa Ustaz bedanya? Terima kasih. Sama-sama. Zakat itu infak, sedekah infak. Ya, kasih makan anak istri infak. Jadi infak itu umum sifatnya. Ya, infak itu umum sifatnya. Wakaf itu masuk ke dalam kategori infak. Jadi kalau wa anfiqu fi sabilillah, infaklah kalian di jalan Allah. Orang kalau wakaf itu masuk dalam infak di jalan Allah. Wakaf untuk masjid ya itu namanya infak. Infak fi sabilillah di jalan Allah. Gitu ya Bu ya. Tapi kalau sedekah itu istilah Quran itu ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib itu yang disebut zakat. Ya, sedekah sunnah yang tatawwu, yang tidak wajib. Itu ya Bu ya. Berarti zakat masuk zakah ya, sedekah wajib ya. Ya, zakat itu sedekah wajib. Nah, kalau yang sedekah yang tidak wajib itu disebutnya qardun hasan, pinjaman yang baik. Ya, qardun hasan, pinjaman yang baik kepada Allah. Itu ya, jadi ada beberapa istilah, ada namanya hadiah, ada hibah. Saya kira itu Ibu. Terima kasih Ustaz. Baik, sekarang kita 265. Ayat 265. Ini kebalikannya di atas. Ya Mbak ini. Ya, monggo. Mbak ini nyoba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum mubtigo amarudho
illa marzatillahi wa tasbitam min anfusihim kamasali jannatin birabwatin asabaha bilum fa'atat ukulaha di'fain wa illam yusib bilum fatkal wallahu bima ta'maluna basir. Masalu dan perumpamaan aladzina orang-orang yang yungfikuna menginfakkan amwalahum harta-harta mereka ibtigho'a mengharap mardoti mencari atau keridhaan Allah batas bitan dan keteguhan min dari angkusihim diri mereka sendiri kamasali seperti janatin sebuah kebun atau surga birob batin di dataran tinggi asobaha menimpanya wabilun hujan lebat fa'atat lalu mendatangkan ukulaha makanannya fa'in maka jika lam tidak yusibha menimpanya wabilun hujan lebat fatolun maka hujan gerimis wallahu dan Allah bima dengan apa yang tak maluna kalian kerjakan basirun maha melihat. Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridho Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis embun pun memadai. Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Ini bagian ayat yang tidak dijelaskan juga paham. Terang benderang. Iya, Ustaz. Betul. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَمَثَلُ الَّذِينَ dan perumpamaan orang-orang yang yunfiquna mereka menafkahkan, menginfakkan amwalahum harta-harta mereka. Ini jamaknya mal ya, amwal. Jadi amwal itu jamaknya mal. Ya. Mal ini asalnya mawala, ini mawala asalnya. Nah, kalau dibaca jadinya mall ya. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka ibtigha'a ya, karena menginginkan, karena mencari mardhatillahi. Alif taknya ini menunjukkan jamak ya. Keridhaan Allah. Ya. Wa tathbitan. Wa tathbit itu dia kata sabbata yusabbitu tathbitan. Ya. Kalau dalam bahasa internet, dalam bahasa teknologi, dalam bahasa perkomputerannya, tathbit itu menginstal. Menginstal program.
Wa tathbitan min anfusihim. Jadi apa itu berarti tathbit? Tathbit itu bisa artinya tasdiq, ya, sebagai satu keyakinan, ya. Ya, tasdiqan wa yaqinan. Itu kata tathbit itu artinya ya. Suara-suara di atas. Apa itu, Nen? Ditahdiskan. Apa, Nen? Handphone siapa? Usuf, haram alaik. Kalau tab Bapak ada di bawah ya. Semangat sih. Ya, jadi tasbit itu seperti ini, seperti Bapak terganggu. Ya. Ayo. Suara. Ya. Jadi tasbit itu dari kata sabbata yusabbitu tasbitan. Kalau sabit artinya mantap. Tasbitan itu memantapkan, ya, sebagai cara dia memantapkan diri. Makanya tasbitan min anfusihim. Ya, sebagai cara ia memantapkan diri sendiri atau sebagai pembenaran dari dalam diri mereka sendiri. Sebagai satu keyakinan di hati mereka. Ya. Atau sebagai satu bukti akan keyakinan mereka, tasbit. Seperti misalnya man shoma ramadanan imanan, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan didasari dengan iman, wa ihtisaban, dan ingin memperoleh ridha Allah. Ya, itu ya. Itu. Ya, jadi tasbitan min anfusihim. Ya. Terus ada yang memaknai tasbit itu tasdiq, yakin, ya. Sabatannya kekal, Ustadz ya. Ya Ustadz, masih tenang. Ucup, jangan suka ambil handphone ibu. Haram alaik. Baik. Kamathali jannatin, seperti jannah. Jannah di sini artinya adalah taman, taman, kebun. Kenapa sih kebun disebutnya jannah? Taman disebutnya jannah. Nah, karena dia hijau, tanahnya tertutupi oleh rindangnya, oleh warna hijau tanam-tanaman. Ya, birobwatin, di sebuah dataran tinggi. Asobaha, menimpa dia wabilun, hujan yang lebat. Ya, dataran tinggi terkena hujan lebat, semakin subur. Ya, semakin subur. Jadi tidak hilang. Ya. Tidak hilang itu. Jadi yang dia tanamkan itu semakin subur. Ya. Semakin subur, semakin banyak buahnya. Fa'atat, maka ia memberikan ukulaha, buah-buahannya. Di'faini, 2 kali lipat. Berbeda ya, yang di dataran tinggi dengan dataran rendah, hasil buahnya itu beda. Ini ada yang ahli pertanian enggak nih? Fa'illam yusibaha wabilun, fa'illam, maka apabila tidak
yusibha menimpa dia atau menyirami dia wabilun hujan lebat, fatal ya gerimis. Maka yang menyiraminya adalah gerimis. Ya, baik hujan lebat maupun gerimis itu menyuburkan. Ya, Madinah itu ya tandus dia. Tandus, tapi kena gerimis seminggu 2 minggu itu jadi hijau semua. Seperti sorga. Ya. Wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu dan Allah bima ta'maluna akan apa yang kalian kerjakan basirun, maha melihat. Tuh, jadi untuk apa nih fungsinya wallahu bima ta'maluna basir? Ya. Fungsinya agar kita jangan ingin dilihat oleh manusia. Ya, tapi inginlah kita dilihat oleh siapa? Allah. Lihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang konsep ria itu harus kita belokkan. Ya, dari kiri ke kanan. Ya, dari ria kepada manusia, ria kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin dilihat oleh Allah. Ya, saya sih berbuat baik ingin dilihat oleh Allah. Ingin diridhoi oleh Allah. Ya. Mau minta ridho dari siapa lagi kalau bukan dari Allah. Ya. Kalau ingin disenangi oleh manusia, sebentar lagi dia mati. Kita mati, dia mati. Ya. Tidak abadi. Tapi kalau disayang oleh Allah abadi. Nah, bentar lagi. Bentar lagi kita pada pindah ke alam barzakh. Ya. Bentar lagi. Ya, Ustadz boleh tanya? Ya, silakan ya, Pak. Ya, ini ada beberapa domir ya Ustadz ya. Ya. Ini sobaha, kemudian ukulaha, dan lam yusibha. Kalau yang sobaha ini pada jannah ya Ustadz ya. Ukulaha Asoba, bukan sobaha nih. Iya, sorry. Asobaha. Hanya pada jannah ya. Iya, hak pada jannah. Kemudian ukulaha pada jannah. Jadi gini, sebentar. Ini kan. Ya. Asobaha yang menimpa haknya ke jannah. Ke jannah. Ya. Ukulaha, Ustadz. Menimpa kebun itu. Tuh. Fa'atat ukulaha. Ukulal jannah. Jannah. Nah, ya. lam yusibha. Hanya yang ketiga ini saya yang bingung. Ke jannah juga. Oh, ke jannah ya. Fa'ilam yusibha, apabila tidak menimpa kebun itu, wabilun hujan lebat, fatal, maka yang menimpa adalah gerimis. Saya pikir tadinya itu lam yusibha, hadis itu adalah wabilun. Tapi kok ada wabilun lagi sesudah itu. Iya. Saya hanya ke jannah. Menyiramnya gitu. Lam yusibha. Jadi ini jannah semua ya Ustaz ya? Iya. Saya yang bingung di yang Yusuf hanya itu. Baik Ustaz, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Sebentar lagi. Ada apa tadi ya saya menulis? Bago Ustaz. Satu lagi. Amwalahumu betigo. Itu kan akar katanya bago ya Ustaz? Iya, bago ya. Iya. Nah, di situ artinya karena mencari ya. Iya, kalau bago kan artinya mencari juga kan? Iya, mencari. Saya pikir bago di sini ibtiro di sini baknya itu kan diartikan karena, jadi baknya itu apa beda dengan yang akar kata Ustaz? Mengharap. Bagonya mengharap. Ya. Jadi baga ya beri. Ya. Itu artinya mencari juga. Ya. Mencari. Ibtagha yabtaghi ibtighaan juga artinya mencari. Oh, jadi tadi artinya kan karena mencari ya. Amwal. Karena ya, jadi kenapa karenanya dari mana? Karena dari a ini. Asalnya ibtighaan. Ya, waktu kita mempelajari apa? Waktu kita mempelajari apa namanya? Waktu kita mempelajari tentang
aktif pasif, Ibu. Iya. Ingat nggak waktu kita mempelajari aktif pasif? Asalnya ibtighaan. Annya itu artinya karena, ya. Tuh, kenapa jadi ibtigha? Karena dia kata majmuk. Jadi ibtigha wajhi. Ya kan? Ibtigha mardatillah. Ya, ini dia nih. Karena Jadi majmuknya sampai mardotillah ya Ustaz ya. Iya. Ini ya. Waktu kita belajar ini aktif pasif. Lihat nih. Jadi an ini bisa artinya karena. Ya, Bu? Karena. Ya. Saya lupa. Ya. Iyalah, namanya orang belajar. Jadinya saya pikir itu baknya itu merupakan bak sababi gitu, Ustaz. Tapi enggak, annya kata begitu. Ya. Itu sama juga dengan ria'an nasi ya, Bu ya. Iya. Asalnya ria'an an-nasa. Ya. Sama saja itu dengan tafbitan juga. Tafbitan, ya. Tafbitan tadi kan annya itu yang jamak ya, Ustaz. Menunjukkan bukan jamak, annya yang artinya karena. Karena ya. Oh iya. Ya. Karena untuk memantapkan. Meyakinkan. Untuk meyakinkan. Ya Ustaz. Ya Allah, nggak pernah buka teori. Itu ya, sama saja yang tadi itu mana? Yang tadi itu ria'an nasi. Ya. Malahu ria'an nas. Iya, A-nya itu asalnya ria'an. Oh, ya. Karena ada tasjid jadi fathahnya jadi A biasa ya Ustaz. Iya, karena dia mudhof ilaih ya. Asalnya Rasulun Allahu jadi Rasulullah. Rasulan Allah, Rasulullah. Ya. Fathahnya hilang satu. Ya, Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Baik. Sekarang kita di ayat 266. Nah, siapa nih? Panjang nih. Bapak Bu Zainal. Nah, Bu Zainal. Ya, Ustaz, makasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anharu lahu fiha min kullis samarati wa asabahul kibaru wa lahu dzurriyyatun du'afa wa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Ayawaddu, apakah ingin ahadukum, seorang di antara kalian, an, bahwa takuna, kamu berada, lahu, baginya, jannatun, sebuah kebun, min nahilin, dari kurma, wa nabin, dan anggur, tajri, mengalir, min tahtiha, di bawahnya, anhar, sungai-sungai,
lahu baginya, fiha di dalamnya, min dari kuli setiap asamarat buah-buahan, wa asobahu dan menimpanya, baru masa tua, walahu dan baginya, zurriyatun keturunan du'afa yang lemah, wa asobaha maka menimpanya, iksorun angin keras, fihi di dalamnya, narun api, wahtarokot lalu terbakarlah, kalika demikianlah, yubayyinu dia menjelaskan, Allah lakumul ayat bagi kalian ayat-ayatnya, la'allakum agar kalian tatafakkarun kalian berpikir. Sadaqallahul azim. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Ayawaddu, A-nya apakah? Yawaddu itu dari kata wadda, yawaddu. Wadda, mawaddah, warahmah. Jadi adalah satu keinginan yang dibarengi dengan rasa sangat. Keinginan yang dibarengi dengan cinta. Ayawaddu, apakah sangat ingin? Apakah tidak ingin sekali? Gitu ya. Ahadukum, seorang di antara kalian, an bahwasanya takunu ada lahu bagi dia jannatun kebun atau perkebunan min nakhilin dari korma wa anabin dan anggur. Apakah tidak ingin sekali seseorang kalau dirinya punya satu perkebunan korma dan anggur? Waduh, kebun korma, kebun anggur kayak apa? Tajri min tahtihal anharu, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Lahu fiha, bagi dia di dalamnya min kulli tsamarat, ada buah-buahan apa saja. Di perkebunan itu meskipun pokoknya kurma dan anggur, tapi buah-buahan apa saja ada, pisang ada, jambu ada. Waduh, kayak apa ya? Perutnya nggak gede-gede amat ya. Manusia ini dikasih fasilitas banyak banget sama Allah. Tapi yang namanya bersyukur, ya Allah, susah banget manusia bersyukur. Wa asabahul kibaru, lalu menimpa dia al-kibaru, masa tua. Ya, apa saja dia punya, perkebunan anggur, perkebunan kurma, terus tanam-tanaman buah apa saja ada. Terus dia tua. Walahu dzurriyyatun du'afa'u, dan dia memiliki dzurriyyatun, keturunan du'afa'u yang lemah-lemah, keturunannya lemah-lemah. Ya,
imannya lemah, ilmunya lemah, akalnya lemah. Ya. Itu jadi masalah ya. Iman lemah, ilmu lemah, waduh, masalah. Akhlak lemah, masalah. Fa'asobaha, hanya kembali kemana tuh? Ya. Kembali ke jannah. Ya. Fa'asobaha, lalu menimpa kebun itu. I'sorun. I'sor itu angin ya. Fihi narun, di dalamnya ada api. Angin membawa api. Fahtarakat, maka terbakarlah perkebunan itu. Ya, kadzalika yubayyinullahu, demikianlah Allah menjelaskan lakum untuk kalian al-ayati, ayat-ayat. La'allakum tatafakkarun, agar kalian semua berfikir. Ya, Umar bin Khattab tanya nih kepada sahabat-sahabatnya, siapa yang tahu nih ayat ini berkenaan dengan siapa? Ada yang mengatakan wallahu alam, Allah yang tahu. Ya. Umar marah. Ya. Umar marah. Jangan ngomong begitu. Ya. Katakan saja, kita tahu atau tidak tahu. Nah, lalu Ibnu Abbas mengatakan, ya Amirul Mukminin, dalam hati saya ada sesuatu tentang ayat. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, ya Ibnu akhi, qul wala tahqir syai'an. Ya, wala tahqir nafsak. Katakanlah, jangan kamu merendahkan dirimu sendiri. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, ini ayat ini sebagai perumpamaan untuk satu amalan. Lalu Umar mengatakan, amalan apa? Ibnu Abbas mengatakan, ya satu amalan. Amalan apa saja? Nah, lalu Umar katakan, li rajulin ghaniyyin ya'malu bi ta'atillah. Ini ayat ini tentang orang kaya yang beramal dalam rangka taat kepada Allah. Ya, kemudian setan mendatangi dia. Digoda oleh setan, lalu dia berbuat maksiat. Sampai karena banyaknya maksiat dia, amalan tadi menjadi tenggelam ke dalam maksiatnya, habis oleh maksiatnya sendiri. Ya, jadi maksiatnya itu membakar amalan dia. Itu ya tafsiran. Jadi simpel sekali. Ya, dengan apa yang diterangkan oleh Umar bin Khattab itu menjadi simpel nih ayat. Ya. Jadi pesan pentingnya apa? Pesan pentingnya kalau kita punya amal-amal yang baik, jangan sampai dihapus amalan itu oleh maksiat. Ya. Tapi harus dibalik. Kalau habis berbuat tidak baik, cepat-cepat dihapus dengan perbuatan yang baik. Itu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, iringilah perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik akan menghapus perbuatan yang buruk. Gitu. Ya, jangan dibalik, habis berbuat baik, berbuat buruk, nanti kehapus sama perbuatan buruk. Ya Bu? Iya. Ya. Ini ya yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka berdoa ya, berkenaan dengan orang tua yang seorang yang kaya terus terkena tua, terkena umur. Ya. Apa katanya? Allahumma ja'al awsa'a rizqika alayya 'inda kibari sinni wa inqidha'i umri. Apa katanya? Ya Allah, jadikanlah ya rizkimu yang paling luas untukku itu ketika umurku sudah tua. Ya, ketika umurku sudah habis. Ya, jadi semakin tua semakin banyak rizkinya. Ya, bukan sudah tua malah semakin sengsara. Ya, itu kalau ini kan gambarannya apa?
Gambarannya waktu masih muda semua dikuasai. Ya. Semua dikuasai, kebun-kebunan semua dikuasai. Kemudian dia terkena tua, anak-anaknya lemah, ya, tidak seperti bapaknya, berkebun tidak bisa, berkarya tidak bisa, jualan tidak bisa. Waduh, sudah itu kebunnya dilalap oleh api. Ya, sengsara sekali. Tapi tentang apa ini? Ini tentang orang kaya beramal, terus setelah itu berbuat maksiat. Habis amalnya karena perbuatan maksiatnya. Ya. Umar bin Khattab enak juga diantarakan. Belum, saya tanya lagi. Ya, Jadi silakan. ayat 266 ini ayat perumpamaan yang pertama itu pertanyaan saya. Iya, masih perumpamaan. Iya. Yang kedua adalah jadi yang menjadi subjeknya itu amalnya atau ahadukum itu, Ustaz? Ya, tentang ahadukumnya. Ini kan pertanyaan. Pertanyaan itu begini. Ya. Apakah seseorang di antara kalian ingin punya kebun kurma, kebun anggur, buah-buahan apa saja ada, terus begitu tua anak-anaknya lemah, terus kebunnya terbakar. Mau nggak seperti itu? Itu. Ini pertanyaan. Ini kan pertanyaan. Mau nggak seperti itu? Nah, ada nggak orang yang ingin punya kebun apa saja, kekayaannya melimpah ruah, terus dia terkena tua, anak-anaknya lemah, begitu dia sudah tua, anak-anaknya lemah, semua kekayaannya kebakar. Mau nggak seperti itu? Tentu jawabnya tidak ada yang mau. Ya, tentu jawabannya tidak ada yang mau. Ini kan pertanyaan dari awal. Ayawaddu, apakah sungguh ingin? Ya, yang nggak ingin lah. Nah, kita maunya apa? Kita maunya semakin berumur, semakin diberkahi oleh Allah. Gitu kan? Anak-anak, cucu-cucu juga semakin dikuatkan imannya, semakin lebih mapan dari kita. Mapan ilmu, mapan iman. Ya, mapan hubungan, mapan harta, itu mapan. Jadi imannya mapan, ilmunya mapan, ekonomi mapan, hubungan dengan Allah, hubungan dengan orang lain, hablum minallah, hablum minannasnya mapan. Gitu tuh. Ya, mesti paham juga tuh anak tuh. Mapan tuh di mana? Bukan mapan itu punya banyak duit saja, enggak. Yang disebut sukses dunia akhirat ya Ustaz. Sukses dunia akhirat itu rumusnya taat kepada Allah dan Rasulnya. Orang kalau taat kepada Allah dan Rasulnya, kesuksesan itu ada di hadapan. Ada di depan mata. Ya, tidak takut. Dia mau di mana saja bisa hidup. Ya. Nggak takut sengsara. Jadi 264 sampai dengan 266 ini masih perumpamaan ya Ustaz. Atau yang 264 itu adalah merupakan pelurusan niat. Kemudian 265 dan 266 adalah perumpamaan begitu. Apa? Iya, ini masih perumpamaan ya. Iya. Karena kalladzi seperti orang, ya, ini perumpamaan. Ya, famathaluhu maka perumpamaannya. Ya, tapi kemana nih arahnya? Arahnya orang beriman itu harus ikhlas. Ya, namanya apa tadi? Tashihun niyah. Ya, meluruskan niat. Ya, tashihun niyah. Itu arahnya. Sebab kalau niatnya tidak ikhlas, percuma. Ya, niatnya tidak ikhlas itu percuma. Orang yang kalau beramal niatnya tidak ikhlas tidak beriman kepada Allah. Niatnya tidak ikhlas itu, habis saja tuh amalan, nggak ada artinya. Ya, dan Allah katakan itu nggak pantas orang beriman. Makanya kenapa Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ya, kenapa itu? Allah kata ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya, supaya mereka mengerti ini semua nih tidak pantas untuk mereka, pantasnya untuk orang kafir, al-kafirin, ya Bu. Yes. Ya, pantasnya untuk orang kafir kayak gitu. Oke, terus setelah itu Allah perkuat lagi, ya. Allah pertegas lagi.
Jadi orang beriman tuh kalau infak tujuannya jangan macam-macam. Tujuannya supaya dapat ridha Allah. Ya, dapat ridha Allah ya melihat wajah Allah. Ya. Tujuannya agar dapat ridha Allah. Kemarin kan kita sudah bicarakan tentang mardatillah ridwanullah. Ya. Terus beriman itu dalam rangka mempraktekkan keyakinannya. Begitu. Nah, orang yang infak tujuannya ikhlas karena Allah supaya dapat ridho dari Allah, itu yang akan menumbuhkan banyak tanam-tanaman, akan tersirami terus, buah-buahannya akan berlipat ganda. Ya, kalau tadi kan seperti apa? Ya, seperti debu saja. Debu ditaruh di atas batu yang licin, terkena angin saja udah habis, apalagi terkena hujan. Ya, tapi sebaliknya ini terkena hujan lebat semakin subur, bahkan hanya gerimis pun juga tetap subur. Ya. Terus untuk apa nih beramal seperti ini nih? Supaya Allah ridho. Ini nih rahasianya. Allah melihat yang kalian kerjakan. Jadi bagaimana? Jadi kalau orang kafir itu riya kepada manusia, kita riya kepada siapa? Allah SWT. Aduh, beda. Mereka mau dinilai oleh manusia, kita mau dinilai oleh Allah. Ya, Bu? Yes. Ya. Ya, bukan kita takabur di hadapan Allah, bukan. Ya, kita ingin mengatakan kepada Allah, ya Allah, kita ini terima kasih, hati kita dibikin untuk bisa taat kepadamu. Ini kita taat. Ya. Kita sholat nih, ya Allah kita sholat. Ya. Nah, terus ayat ke-266 ini kembali lagi. Ya. Kembali mengingatkan. Ya. Siapa sih di antara kalian yang ingin apa saja punya, ya, begitu tua, anak-anaknya lemah, yang dia miliki terbakar semua? Siapa yang ingin kayak gitu? Ya nggak ada lah yang ingin. Nah ini tentang siapa ini? Tentang orang kaya. Orang kaya yang infak. Dia infak, tapi dia berbuat maksiatnya nggak berhenti. Sehingga perbuatan maksiatnya ini memakan pahalanya infak. Ya. Itu ya. Jadi mesti istiqomah. Ya. Nah, makanya terus kita istighfar. Karena manusia ini ya, aduh, yang namanya perbuatan maksiat itu ada di ujung mata. Ya. Ada dua kata lagi Ustaz nih, ada dua kata dengan arti yang sama ya Ustaz ya, saya agak bingung. Di ukulaha itu akar katanya akala. Nah di sini artinya menjadi seperti isim ya, bukan fa'il lagi gitu ya Ustaz. Ukulaha, sedangkan samarot di situ juga begitu ya Ustaz. Jadi kalau ukulaha itu dari kata akala, maksudnya buah-buahan yang bisa dimakan. Kan ada buah-buahan yang tidak bisa dimakan. Ya, Bu. Makanya diukul. Ya. Ini jamak. Jadi kalau ukulah itu buah-buahan yang bisa dinikmati. Ada buah-buahan yang tidak bisa dinikmati. Ya, meskipun bisa saja orang katakan ini bisa untuk obat, misalnya mahoni gitu. Siapa mau makan mahoni? Ya kan? Iya. Kecubung. Yang satu mingkuli sama rot. Kecubung, siapa makan kecubung bisa mabuk. Ya, terus tadi mingkuli sama rot yang di atas ya. Iya. Itu kan dua kata yang beda ya. Kalau ukulaha tadi yang bisa dimakan, nah sementara yang satunya mingkuli sama rot. Jadi segala macam buah-buahan. Ini apakah yang dimaksud tadi adalah apa ya? Nakhil itu ya, min nakhil. Ya, kalau ini kan, kalau ini kan ukulaha ya. Ya, Ustaz. Ukulaha maksudnya langsung bisa dimanfaatkan. Ya. Ya. Langsung bisa dimanfaatkan. Tapi ini yang mau ditonjolkan itu masalah buah, ya Bu. Masalah buah. Maksudnya apa? Maksudnya mestinya amalan itu berbuah, ada buahnya, ada hasilnya,
ini kok malah kebakar. Ke situ ya. Mestinya amal itu berbuah. Ya, kayak tadi kan, kena hujan, kena gerimis. Jadi subur memberikan manfaat, langsung bisa dirasakan. Tuh. Ini ya, waduh, buah-buahannya banyak. Tapi amalan ente tidak punya buah, tidak ada buahnya, tidak berbuah karena terbakar. Karena faktor ya. Ya, kenapa terbakar? Karena ente setelah beramal malah berbuat maksiat banyak. Ya. Habis karena perbuatan maksiatnya. Ya. Itu yang mau ditonjolkan sebenarnya antara samarot sama faktor. Iya. Yes. Paham Ustaz. Bingung saya tadi karena itu iya betul masuk akal sih ukula. Iya. Pada alur yang berbeda ya, Bu. Iya. Iya. Terima kasih Ustaz. Afwan. 5:30 Ustaz. Ya. Iya. Bun ini anak-anak sudah pada mau berbuka nih. Iya. Mau puasa ya? Emang pada puasa. Ya, pada puasa lah. Tadi nggak mau asa jadinya. Tadi maaf tadi sampai 269 ya. Ya. 266. 266. Ya, 267. Baik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Alhamdulillah, masyukurillah. Tadi di tempatnya Bu Eti itu azan apa ya? Kita, Bu. Azan kita ya. Azan Isya. Karena Bu Eti udah syukur itu. Ya bedanya kan 2 jam ya. 2 jam. Udah syukur, udah makan tuh Bu Eti. Udah Bu, sudah selesai. Kalian tadi kelontang-kelontang ya teman-teman. Kedengeran. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materinya hari ini, pelajaran kita yang nanti di hari Rabu kita lanjutkan ya, insya Allah dengan Ustadz Solihin lagi dalam keadaan sehat walafiat tentunya, insya Allah. Ya baik, kita sudahkan kelasnya dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah.